Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pertemuan berikutnya atau kali ini kita membicarakan bagian yang kedua. Yang pertama kan tentang riwayat hidup atau biografi pendiri Pondok Pesantren Asyidiyah Khalidiyah. Sekarang yang kedua, kitab beliau yang berjudul Perukunan Besar bahasa Melayu, yang ditulis oleh Haji Abdul Rashid. Itu sini kan dari bahasanya saja perukunan atau parukunan itu ada pean atau peran. Artinya peran itu mengandung arti yang berhubungan dengan ada kata dasar atau hal-hal yang berhubungan dengan rukun. Itu kan karena pean lalu rukun. Jadi pean itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan kata dasar. Karena kata dasarnya rukun, jadi perukunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, fondasi, tonggak utama. Itu kan, itu besar artinya besar. Kalau bahasa Banjarnya genal. Jadi di sini dikatakan demikian. Kalau kita lihat di dalamnya, ternyata ada rukun iman, ada rukun Islam, rukun iman. Kadang ada rukun salat, rukun puasa, bayar zakat, haji. Jadi yang 5 itu disinggung di sini. Berikut bimbingannya. Seperti niat untuk salat, niat untuk puasa, niat untuk berhaji, itu dan sebagainya di sini. Lengkap di sini, meskipun bukunya tipis. Tidak setebal Sabilal Muhtadin. Tidak setebal I'anatul Talibin. Itu. Namun isinya sangat padat. Jadi orang atau masyarakat yang mempelajari buku ini secara keseluruhan, maka dia ada modal di dalam dirinya tentang keislaman, tentang keimanan, dan praktik melaksanakan ibadah. Itu di sini kan, karena terbukti di sini. Jadi kemudian ditambah dengan usia Nabi Adam berapa, ditambah dengan doa-doa lainnya, itu kan. Sehingga kalau kita benar-benar mempelajari ini, bagi masyarakat kita cukup ini bahan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian di segala niat-niat yang ada rukun-rukun itu dicantumkan. Jadi juga di sini untuk niat salat tadi kan, baik salat duha, salat tahajud, salat ba'diyah qabliyah juga ada di sini. Salat musafir, qasar jamak, ada juga di sini. Kemudian seperti niat puasa, niat bayar zakat, dan lain-lain banyak di sini. Jadi lengkap. Saya bandingkan dengan buku-buku yang lain, ini lebih lengkap. Masalah khutbah dan sebagainya itu kan. Jadi bagi kita yang mau membaca, masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki buku ini cukup bahan atau bekal mereka untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang wajib gitu namanya. Atau di sini rukun Islam yang 5 itu kan. Jadi kalau ingin naik haji di sini saya baca, dipelajari. Ingin salat makinnya, ingin bayar zakat atau yang lainnya. Sini juga tentang keimanan dibahas itu kan. Rukun iman yang 6 dibicarakan juga di sini. Ini diawali dengan syahadat. Itu kan. Bicarakan syahadat. Seperti kita ketahui, syahadat itu ada 2 macam, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Istilah syahadatain itu kan. Bicarakan juga di sini.
Kemudian berikutnya sholat, kemudian puasa, biar zakat, naik haji. Itu kan sudah tiga. Sudah rukun iman itu ada 6. Mulai dari beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada qada dan qadar, itu kan kepada hari kiamat dan qada dan qadar itu kita bicarakan di sini. Nah, 2 itu saja sudah bekal bagi kita. Jadi tambah lagi praktiknya, yaitu bagaimana salat itu, bagaimana bacaannya, mulai mengangkat takbir sampai salam, itu dibicarakan di sini. Nah, ditambah doa. Nah, doa untuk akhir salat itu kan. Doa untuk keselamatan. Malah doa di sini ada doa haul, doa arwah itu kan. Nah, jadi bagi yang mempelajari hafal ini, insyaallah dia akan menjadi mudah dan menjadi orang yang ternama di masyarakat. Jadi orangnya berguna di masyarakat. Nah, jadi sehingga dengan demikian ini sangat penting, meskipun sekarang banyak sudah buku-buku yang beredar baik bahasa Arab, Arab Melayu atau bahasa Latin, tidak mengalahkan kerukunan besar ini. Ini sini membicarakan hal-hal yang pokok, bicarakan hal-hal yang inti dalam beribadah. Nah, itu nanti bagi pembaca yang punya bukunya, ini silakan dibaca sendiri. Karena kalau kita ungkapkan sini terlalu lama, karena saya bukan berceramah. Kalau ceramah itu mungkin sejam waktunya. Kalau kita kajian ini yang umum saja dulu, karena mengingat itu paling-paling itu waktu 10 menit itu paling lama itu kan. Nah, jadi sini bagi yang mempelajari siapa saja, nah, meskipun dia tidak berguru misalnya, itu kan bisa juga memahami, karena bahasanya bagus, bahasanya ringkas, tidak terlalu jelimet itu kan. Pembahasannya tidak terlalu ulas tidak, demikian. Yang simpel saja. Nah, itu kan. Nah, yang simpel saja. Kalau ingin yang pembahasannya luas supaya lebih pemahaman, maka itu berarti disabilitas. Kalau di sini cukup ringkas untuk kita mempraktikkan. Nah, itu kan. Untuk mempraktikkan seperti itu. Jadi bagi yang masih memiliki buku ini, cukup dibuka di sini itu kan. Cukup dipelajari, dibaca-baca. Nah, jadi misalnya mau menyembahyangkan jenazah atau mayat itu kan, mayat di sana juga ada usalinya. Nah, baik untuk yang perempuan atau mayat laki-laki, kemudian bacaannya juga itu kan, apa yang dicapai baca Fatihah dan seterusnya sampai 4 takbir itu. Nah, di sini juga ada dibicarakan di sini. Malah niat sembahyang gaib juga ada itu kan. Kita misalnya terlambat, orang sudah salat, lalu kita menyalakan, atau kita itu kan bisa di kuburan salatnya boleh saja itu kan, atau gaib itu berarti kita jauh. Nah, yang meninggal di Banjarmasin, kita tidak sempat datang, di sini ada niatnya atau lapasnya itu kan. Nah, itu jadi ada juga di sini. Nah, itu tambahan untuk memperluas. Nah, itu meskipun simpel tapi tambahannya banyak itu kan. Kalau mau khutbah juga ada di sini disebutkan rukun-rukun khutbah itu kan. Nah, itu kan masalah puasa Ramadan. Kemudian juga ada sifat 20. Nah, itu kan sifat 20 juga ada di sini untuk penambahan dari yang rukun iman tadi. Nah, itu kan di sana. Jadi kita mempelajari ini, orang-orang tua kita dulu kalau belajar pasti mencari perukunan. Nah, mana perukunan kayak kalau Tuan Guru Haji Abdul Rashid itu kan. Ini diterbitkan di Mesir ketika beliau sekolah, kemudian membuat ini perukunan ini, lalu dicetak juga. Makanya perukunan ini sampai ke Sumatera, sampai ke Sulawesi, sampai juga ke Jawa. Pokoknya kalau dihitung separuh Indonesia itu kan. Nah,
orang di Malaysia juga ada, nah punya ini. Jadi artinya kalau orang luar saja memiliki buku ini, berpedoman kepada buku ini, mengapa kita orang Banjar mengabaikan buku ini? Nah, jadi buku ini sangat baik dipakai sampai sekarang, gitu kan? Dipelajari. Nah, terkadang di buku lain yang tebal tidak ada, sini ada. Nah, alhamdulillah. Jadi kita membaca buku ini, wawasan bertambah, pengetahuan bertambah, kemudian bisa mempraktikkan. Kalau ragu-ragu, buka buku ini dengan syarat harus bisa membaca Arab Melayu. Demikian secara ringkas, mohon maaf tidak bisa secara mendalam. Nah, saya paling 10 menit atau lebih sedikit, pernah 30 menit, itu kan agak lambat di internet itu, sampai 1 malam mungkin yang wifi saya kurang. Nah, kurang itu kan, kotanya kurang barangkali. Jadi sampai di sini sudah 10 menit, lewat 59 sudah 11 menit. Seandainya ada kekurangan, ada yang belum disinggung bicarakan, mohon maaf, kita hanya sekilas saja. Nah, ya, kajian kita mengingat waktu itu kan, dengan demikian berarti sudah kita bicarakan di sini. Kalau ada nanti yang bertanya, bisa saja ditanyakan tentang isinya, mungkin ada yang tidak mengerti atau apa. Insya Allah saya bersedia untuk menjawabkan, karena saya sudah mempelajari keseluruhan kitab ini. Demikian, sekali lagi salah khilaf mohon maaf. Terima kasih kepada pewaris ini, sudah minta izin kemarin ketika bertemu di masjid dengan Ustadz Rifan. Sekali lagi terima kasih atas izinnya diberikan membicarakan ini walau sekilas. Mudah-mudahan dapat berkah, bermanfaat, kitab ini semakin luas, semakin disenangi. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.